Jadi mereka membangun dari awal, terus hingga alhamdulillah bisa digunakan di pencacahan lapangan. Kami pas ngelakuin listing di sana tuh nggak dibilangin kalau mereka mau menikah. Karena revisian buku pedoman dikirimnya jam 5 pagi, jadi Halo teman-teman, kenalin namaku Sabila Amdasya Putri, biasa dipanggil Sabil. Di PKL ini aku menjabat sebagai bendahara 1 sekaligus anggota subseksi analisis modul 2. Halo semuanya, kenalin nama aku Anissa Nur Oktaviani, biasa dipanggil Anissa. Di PKL ini aku menjabat sebagai bendahara 2 PKL sekaligus sebagai anggota subseksi pengolahan modul 1. Halo semuanya, perkenalkan aku Ken Marcel, bisa dipanggil Ken. Aku sebelumnya berasal dari si metodologi bagian sampling, ya sekarang ada restrukturisasi, jadi di pengolahan modul 2. Nama aku Surya Maruli, di sini aku sebagai dulunya analisis modul 1 dan sekarang menjadi analisis support 2. Halo, namaku Rizkuna. Aku dari si metodologi modul 2 dan kebetulan diamanai menjadi koordinator wilayah Denpasar. Nama saya Kadep Purnawiarta dari kelas 3 SD2, kemarin di metode, terus sekarang di pengolahan. Kemarin di lapangan menjabat sebagai koordinator wilayah dari wilayah Karangasem. Nama aku Faras, aku dari sub metodologi 1 dan sekarang itu di pengolahan 2. Nama saya Devri Leonardo Julu, biasa dipanggil Devri, dari kelas 3 SD1. Kemarin di organisasi lapangan menjabat sebagai koordinator wilayah di Kabupaten Bandung. Kenalin, aku Farol Muti Tanjung, biasa dipanggil Farol, dari analisis modul 1 sub ekonomi. Aku Torik dari metodologi, terus di sini sebagai Korwil Jembrana. Hai, aku Emily dari si analisis modul 2. Aku Kurnianti Dafsari, biasanya dipanggil Gita. Di PKL ini aku sebagai sekretaris 1. Namaku Elvina Darsalita, bisa dipanggil Elvina. Di sini diamanai sebagai sekretaris 2. Saya Wimbi Welsan Gursinga di seksi analisis dan sekaligus menjadi Korwil Bangli. Perkenalkan, namaku Arsuda Kolbin Mulia, biasa dipanggil Kolbin dari seksi pengolahan. Perkenalkan, aku Kelvin dari seksi logistik di organisasi lapangan menjadi koordinator wilayah Kulungski. Waktu itu tuh sebenarnya H-1 kalau nggak salah, hari Jumat aku inget, itu sebelum pencacahan itu kami harus ngelunasin sewa motor sama sewa penginapan. Nah, dan itu bener-bener banyak yang harus kami transferkan hari itu. Jadi hari itu tuh bener-bener M-Banking kami berdua tuh limit, jadinya kami nggak bisa transfer lagi kan. Akhirnya kami ke Bank A, nah itu buat ngelunasin yang di Sabil. Nah, setelah kami jalan kaki cukup jauh, terus udah sampai di bank itu dan alhamdulillah lunas. Nah, terus akhirnya kami jalan kaki lagi, balik lagi ke bank yang di dekat kampus buat ngelunasin yang di aku. Nah, alhamdulillahnya setelah perjuangan yang cukup melelahkan ya kami melunasi itu, akhirnya alhamdulillah motornya lunas gitu. Kalau bus sendiri tuh sebenarnya awalnya kan kita disuruh nyari ya bus, tapi anggaran PP kan 1 juta gitu. Nah, nyari bus anggaran PP 1 juta kan juga kita berusaha keras dan hampir pasrah bisa dibilang gitu kan. Dapatlah pilihan kalau semisal mau yang leg race tapi dapatnya bus trayek gitu ya. Tapi kalau semisal kita mau istilahnya booking bus, kita pengennya bus pariwisata yang jelas terkait dari fasilitas dengan anggaran yang pas itu sudah dinaikkan, dan itu cuma bisanya itu untuk kalau bus pariwisata hanya bus yang biasa non leg race gitu teman-teman. Nah, itu kemarin ditolak dan teman-teman memilih banyak yang leg race, jadi kita memaksakan dengan itu. Dan pada akhirnya boom, semua tidak seperti yang direncanakan. Karena memang kemarin itu serba mendadak dan kejadian di lapangan di luar kontrol manusia gitu. Dan kemarin ternyata waktu jam 5 sore waktu di terminal setelah recheck kondisi bus itu 6 bus
nggak layak jalan menurut logistik gitu. Jadi kita perlu mengganti bus. Nah bayangin dari 14 bus 6 bus hilang di Hamin 2 jam keberangkatan. Apa nggak pusing tuh? Nah itu dia masalahnya kenapa terlambat. Kalau berangkat kayak ngantuk banget dan capek karena nunggu bisnya lama, tapi kemudian ternyata bis yang aku dapetin tuh kayak katanya ya beda dari yang lain. Aku kira pakai bis yang kecil gitu kan, bis mini. Ternyata bisnya tuh ukurannya besar. Ternyata tuh ada semacam Lexusnya gitu. Jadi kita tuh kayak bisa selonjor perjalanan 28 jam ini kayak nggak terasa capek sih kalau menurut aku. Perjalanan waktu berangkat itu di tengah penantian kita nih, tiba-tiba jam 9 ada notif GCR, mungkin gitu dibaca, kumpulkan tugas running. Karena waktu dalam bis tuh kayak berusaha mengerjakan tugas sampai dramanya tuh yang kayak supir yang ngebut terus tiba-tiba ada belok, tiba-tiba terjatuh, terus kayak yang lain pada tidur kayak masih ketik gitu. Nah bisa kesubmit dengan baik, meskipun banyak juga kayak teman-teman kelasku yang kayak baterainya habis lah, harus ngecas di rumah makan lah gitu-gitu, tapi untungnya bisa lah. Terus habis di rumah makan itu kan mau nyebrang. Nah dalam perjalanan mau nyebrang itu kita melewati kayak hutan-hutan gitu kan, dan hutannya tuh kayak jalannya tuh belok-belok naik turun gitu-gitu. Nah kebetulan di jalanan itu tuh supirnya agak ngebut. Nah waktu di tanjakan itu kebetulan tiba-tiba tuh kayak, kebetulan kan kursiku tuh sebelah kursiku tuh ada tempat buka bagasi gitu kan. Nah waktu di tanjakan tiba-tiba si bukaan bagasi nih kebuka gitu. Terus kayak aku kan yang lihat langsung itu kayak panik dong, terus langsung teriak kayak pak ini kebuka gitu. Terus kayak kita tuh semua ngeliat kayak kopernya tuh kayak tiba-tiba jatuh gitu loh guys, jadi kayak jatuh ke gelundung satu-satu gitu. Terus akhirnya bapaknya berhenti, terus akhirnya karena semua orang panik, yang awalnya semua tidur bangun semua. Terus akhirnya si PJ busnya tuh langsung berdiri gitu kan, terus langsung kayak keluar ngeliatin ke bawah, dibantuin juga sama bapak supirnya kayak ngangkatin lagi tuh koper yang di bawah tuh mungkin ada 6-7 koper lah jatuh gitu. Terus waktu diangkatin tuh juga udah lumayan gak jauh gitu loh guys, jadi kayak karena itu tuh tanjakan, jadi waktu dia jatuh tuh kayak di turunannya, jadi kayak udah jatuh gitu, udah jauh banget lah pokoknya. Terus udah diangkat, udah bawa masuk lagi tuh dicek, ternyata beberapa tuh kayak ada yang rusak lah gitu, ada yang lecet, ada yang sampai gak bisa kebuka dan sebagainya. Terus karena PJ busnya dan supirnya pasti takut yang ada yang jatuh ke jurang gitu kan, karena itu kan tanjakan. Terus akhirnya kita berhenti dulu buat ngecekin lagi kopernya, kayak dilatih itu apakah kopernya ada atau enggak gitu. Setelah beberapa menit perjalanan tuh udah mulai ada yang protes tuh. Kenapa? Karena si supir sama keneknya tuh ada yang ngerokok gitu. Dan kebetulan yang duduk di depan tuh orang-orang yang memang sensitif terhadap asap rokok. Itulah keneknya. Awalnya nurut, cuman ya ngerokok lagi karena emang rokok tuh salah satu jadi doping keneknya gitu biar nggak ngantuk. Nah terus waktu sudah mau masuk bus area di daerah Salatiga, tiba-tiba keluar asap tuh di belakang, baunya bau banget. Itu orang-orang sampai pada panik, Bon itu di belakang bau asap. Ya udahlah, aku suruh turun semua. Pas dicek, mesinnya beruap sekali sampai masuk ke dalam. Itu sumpah bau banget sih itu kalau di dalam. Cerita lucunya baru hari pertama itu kunci motor langsung hilang. Itu baru hari pertama kami hari kedua sih hitungannya. Hari kedua kami datang di Bali, dia udah sakit, udah drop, dan aku satu tim cuman berdua. Jadi aku di sana kayak bener-bener jadi ibunya gitu. Terus di hari ketiga aku harus mengantar dia ke IGD begitu. Jadi aku harus memikirkan merawat teman setimku, tapi juga harus memikirkan beban pencacahanku. Terima kasih teman setim. Sempat di salah satu penginapan di bis yang datangnya telat itu bilang kalau misal check-in-nya itu maksimal di jam 12 malam. Nah, karena telat tuh kemungkinan sampai sekitar jam 2 apa jam 3 gitu ya. Nah, aku sempet sih setelah aku datang itu jam 1-an ke sana itu resepsionisnya udah tutup. Nah, akhirnya aku balik lagi dan berharap buat temen-temen telatnya itu sampai pagi gitu loh. Motor-motor yang di Jembrana itu, kalau kata Korwil Jembrana itu motor-motor bekas leasing, jadi bekas
itu motor orang yang digade, ditinggal di situ terus disewain. Bayangin teman-teman, kayak kok bisa gitu. Nah itu dia pertanyaannya. Jadi di Korwil Karangasem menginfokan bahwa terjadi kecelakaan. Nah itu agak kaget dikit. Kan sebenarnya pas lagi duduk juga nungguin teman-teman datang yang dari bus sebelumnya, bus yang nyangkut itu. Nah itu kan sekalian di sana juga teman-teman penelusuran wilayah kan. Nah disitulah ada satu tragedi, tiba-tiba PNL ngechat, kaget kan? Dan aku kecelakaan, wah baru banget, belum ngapa-ngapain, belum banget semua nerima motor itu udah ada yang kecelakaan. Cuman nggak kecelakaan, ternyata dia tuh parkirnya salah di tempat yang tanahnya lembek, jadi motornya jatuh, spionnya lepas. Cuman maunya tak bantu ke sana, katanya aman dan dia bisa pasang spionnya sendiri. Gak ada liku-liku. Aku udah feeling agak jelek tuh, kayak kamu BS ini gitu. Aku ngeliat petanya tuh udah kayak kok gabungan tiga dusun sendiri gitu kan. Ya udah aku datang ke situ ternyata, dan benar sama teman-teman, di situ hutan. Jadi Korwil dikasih hutan teman-teman, kayak anjir, kayak aku masuk ke sawah itu terus aku nggak ngelihat kalau di situ ada rawa, terus plung kecelup. Mantap kan? Nah di ujung tuh ada satu belokan yang itu tuh jadi pembatas BS kita. Nah di belokan itu karena awalnya kita pelan-pelan banget, kita tuh nggak ngeh, tiba-tiba kayak ada belokan ke kiri tuh, ada belokan yang naik banget gitu kan. Nah di ujung itu tiba-tiba ada anjing gede warna hitam. Jadi waktu kita naik kan awalnya kita pelan-pelan gitu, pelan-pelan mau tanjakan, dia naik-naik tiba-tiba anjingnya lompat gitu kayak. Dan itu kan kayak di tengah tanjakan kita nge-freeze kayak, hah ini harus apa? Nggak tahu. Terus akhirnya kayak, terus karena belakangku kebetulan berani sama anjing tuh kayak, nggak apa ya, jalan. Terus kayak, ya aku jalan, aku ngebut langsung ngeng gitu kayak, yaudah. Kebanyakan justru kita nggak listing, tapi malah jawabin pertanyaan dari teman-teman gitu. Jadi setiap kita listing 2 rumah, jeda untuk angkat telepon, balas-balasin chat gitu. Terus lanjut listing lagi 2-3 rumah, angkat telepon lagi, jawabin chat. Jadi ya progres listing kita cukup lama dari teman-teman lainnya. Kepala desanya itu beranggapan kalau peta yang kita bawa itu beda dengan wilayah desa yang mereka punya. Jadi kayak peta WA yang kita bawa dari BPS itu belum update gitu. Jadi kepala BPS yang nggak mau. Terus dia juga bilang kalau surat yang diberikan waktu advance nggak sampai ke kepala desa, cuman sampai ke sekretaris desa. Tapi alhamdulillah akhirnya kepala desanya buat pertemuan secara formal di hari Senin dan itu diizinkan untuk semua BS. Aku sebenarnya di hari kedua listing itu sebenarnya aku sempet banget drop, itu kayak demam dan kayak gak bisa ikut listing hari berikutnya, dan itu kayak dikejar-kejar target listing. Dan juga uniknya itu aku juga dikejar-kejar sama target buat posting di Instagram Polstat STIS. Itu kayak duh ini gimana. Terus juga udah nego-nego sama pihak terkait buat postingannya setelah PKL atau setelah pencacahan kelar. Jadi kayak yaudah gitu, itu parah sih dikejar-kejarnya. Ketika pencacahan di Bali itu nggak bisa dibilang fucking good ya guys. Jadi kayak menyenangkan. Pengalaman serunya tuh kayak ketemu responden-responden yang mungkin di luar Nurul kayak mabok, terus kita wawancara kayak jawabannya ngalor ngidul, terus kayak dia ketawa-ketawa sendiri, nyanyi sendiri. Itu pengalaman seru banget yang nggak mungkin dilupain sih. Ada yang kayak kita nganggap kita kayak sales gitu, sales HP atau sales pinjaman uang bank cuilan gitu ya, koperasi gitu. Ada yang ngira kita orang-orang yang mau mendata bantuan gitu. Saat kami mau pamit, kita ditawarin, Mas mau nyoba produk kami enggak gitu. Nah saya bingung sama teman saya, sama itu namanya Iqbal gitu. Saya bingung, wah nggak usah Pak, karena kan kami sudah tahu kalau respondennya itu kan dia jualan tuak begitu kan. Akhirnya dari responden itu tetap memberikan kami hidangan tuaknya itu dan langsung dituangkan di gelas gitu. Jadi langsung disodorkan gelasnya itu. Nah saya bingung kan sama Iqbal itu,
mau menolak juga cuman bisa ketawa-ketawa. Akhirnya bapaknya tuh bilang gini, karena kami selalu nolak kan, bapaknya bilang gini, ya udah nggak apa-apa mas, 1 teguh aja gitu. Wah, saya bingung, takutnya tuh kalau malah mabuk di sana malah tambah repot gitu. Nah itu tuh kita dapat BS yang kata kepala Banjarnya itu sebagai daerah rawan prostitusi. Anak IT itu ya seperti yang kalian tahu, I-nya tuh kan introvert. Jadi aku kemarin tuh ngecanya berdua gitu kan sama temanku. Itu kami kayak sudah saling kode kalau bakal kayak sudah saling ngejokes gitu loh, kalau nanti bakal dua-duanya ngetok tapi nggak ada yang nanya gitu. Jadi pas udah sampai di lapangan juga ternyata ngetok doang. Terus pas udah mau orang yang keluar gitu kan, bingung nih siapa yang mau nanya gitu ya, karena dua-duanya introvert. Ini sih kita kan udah netapin SOP ya El, kayak SOP pengumpulan laporan harian. Itu udah ada dari Intama, ada dari Korwil, PML. Nah itu kan kalau di SOP itu sebenarnya deadline-nya itu jam 9 malam ya. Itu pengumpulan paling terakhir itu dari Korwil, karena Korwil harus ngumpulin laporan dari PML kan harusnya jam 9 malam. Nah cuman di lapangannya itu ya mungkin kita nggak bisa memungkiri ya, banyak kendala-kendala di lapangan, kayak ada yang baru pulang malam itu. Jadi ya emang nggak mau harus diundur deadline-nya gitu, karena dosen tuh sebenarnya minta setiap hari kan. Jadi makanya kita netapin jam 9 malam itu karena biar bisa dikumpulin ke dosen secepatnya gitu di malam itu. Di H-2 sebelum selesai, capaian pencacahan kita masih rendah, masih banyak banget, dan dikhawatirkan saat itu kita nggak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, waktu itu dari dosen minta kita mahasiswa untuk mencacah lebih malam lagi, karena memang waktu paling efektifnya untuk mencacah itu di malam hari. Pada hari terakhir kita pencacahan itu aku udah yang kayak handle it like pro guys, like it doesn't matter, kayak ada anjing, oh ya udah kayak gitu. Bahkan tadi sebelumnya tuh yang kayak oh my god shit ada anjing kayak gitu. Tapi karena di Bali kayak mental kita tuh dibentuk kayak cabul ulang, kayak capacity building ulang kita tentang anjing-anjing ini. Kalau untuk hari terakhir pencacahan itu masih banyak sih teman-teman dari mahasiswa yang belum selesai mencacah gitu, jadi mereka masih pada mencacah semua. Namun pada pagi itu kan cuma Intama gitu yang udah selesai mencacah. Jadi pada sarapan pagi itu saya tidak menjumpai kedua-duanya Intama. Nah, lalu ketika saya mau berangkat ke lapangan gitu mau mencacah, akhirnya saya ketemu sama satu Intama. Katanya dia dari pantai melihat sunrise kan. Saya tanya nih, mana bang satu Intama lagi gitu. Abangnya nggak tahu. Nah, mungkin itu kelalaian saya mungkin ketika menjadi Korwil tidak memantau semua anggota. Kamar mandi di Grokek itu, yang kamarku itu kekunci sendiri, dan itu kayak kita nggak tahu siapa yang ngunci, karena yang bisa ngunci itu sebenarnya dari dalam kamar mandinya. Jadi kayak itu tiba-tiba banget kekunci, tapi akhirnya ya udah kita lapor ke bapak penginapannya. Habis itu ya udah dibukain dari kayak hampir kayak ya udah dijebol di semua kunci dicoba, akhirnya bisa kebuka. Itu dari awal dia datang itu udah sakit dan sempat penerusan wilayah dan listing di hari pertama. Tapi di hari kedua dia tumbang. Siang hari Alwan chat aku buat minta jemput di BS-nya. Ada yang dicomblangin sih di Bangli itu. Jadi katanya suka suka terpesona kalau lihat Nando lagi lagi itu. Kalau sih enggak ya, tapi kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi di antara mereka gitu. Nah, kami kalau di kelompok kami tuh sering nyebut BS yang satu ini BS Nabi Adam. Kenapa kami nyebut BS Nabi Adam? Karena BS-nya itu sangat besar dan gede sekali. Nah, itu tuh untuk skalanya aja itu 1:600 gitu loh. Trek di BS itu tuh kayak
mendaki kan, soalnya BS-nya itu memanjang dari selatan sampai ke utara, jadi kayak benar-benar ke atas bukit gitu. Jadi mendaki dengan kondisi jalan yang kecil dan berkelok-kelok gitu. Nah, dimana terus jalan-jalan di sana tuh kayak gini, di kiri kanan tuh kayak kadang hutan bambu, terus di pinggir kiri kanan jurang. Mana kalau hujan licin banget lagi jalannya. Terus kadang ada yang sisi sebelah kirinya yang berlubang, jadi sisa setengah sebelah kanannya aja kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya yang bikin takut itu kayak kalau hujan, terus kalau malam. Nah, kan kami sempat balik malam juga kan lewati BS itu. Nah, pas baliknya itu kayak gelap gulita, bener-bener cuman ada lampu motor doang gitu loh. Jadi kayak ya sambil jalan, sambil berdoa aja mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Alhamdulillah sebagai korwil yang baik kita harus menemani sampai pencacahan selesai teman-teman. Nggak boleh itu jalan-jalan. Seluruh anggota tim Denpasar tuh udah mengagendakan untuk ke nonton tari kecak di Melasti Beach. Melengkung itu agak ambis ya, jadi hari pertama sampai hari akhir tuh disuruh kerja terus kan. Jadi dari korwilnya tuh bikin kesepakatan di hari akhir kita harus main bareng-barengan. Nah, sorenya setelah sholat asar itu baru kami ada jalan-jalan satu penginapan yang di Dekarang Eco Lodge di Kecamatan Tembuku di Kabupaten Bangli. Itu kami jalan-jalan ke Kintamani, tepatnya ke Danau Batur. Karena bertepatan dengan hari raya, banyak jalan ditutup. Ternyata yang bis yang jemput di Geraha itu belum sampai dan masih muter-muter. Terus akhirnya mungkin koordinasi sama PJ penginapan di Geraha, naik gokar aja gitu, coba nanti bisnya aku telepon buat berhenti di mana bisa dia parkir gitu. Akhirnya satu gokar dapat, terus di booking, Pak nanti nih kita bolak-balik ya 3 kali atau 4 kali buat kita sama barang-barang juga. Akhirnya sampai gokar sampai balik lagi. Untung bapaknya baik dan mau bantu kita. Jadi waktu itu bus yang jemput kita di Jembrana tuh datangnya telat banget, siang banget gitu. Jadi nyampe Denpasarnya itu kita baru sore sekitar jam 5-an lebih, bahkan hampir setengah 6 deh kalau nggak salah waktu itu. Dan itu tuh posisinya lagi hujan juga, hujan deres banget. Dan di situ kita cuman punya waktu nggak sampai sejam, kayak cuman setengah jam 45 menitan gitu buat strolling around Krisnanya itu. Jadi waktu itu cukup bad mood sih rasanya. Di situ agak kecewa ya, agak nangis dikit. Soalnya ya nggak sempet main, cuma terus ke Krishna diburu-buru waktu. Terus aku juga nggak beli oleh-oleh. Ya udahlah, gimana lagi, kayak nggak kerasa ke Bali kan. Nah, capek dah di situ. Bersama ciptakan karya, rangka inovasi, maknanya